Pihak lain berkata dengan canggung. Tuan Rothschild, kartu grafis ini memang sedang populer sekarang. Pesanan kami sudah mengantri. Petik 2. Hentikan, kata Simon dengan tenang. Aku meneleponmu untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mendengarmu berbicara tentang betapa populernya produk dan pesananmu. Kau hanya perlu mengaturnya untukku 40,000 keping dalam 3 hari. Apa bisa diselesaikan? Jika ini bisa diselesaikan, aku, Simon Rothschild, berhutang budi padamu. Jika tidak, maka aku akan berhenti membuang-buang waktu kita. Setelah mengatakan itu, Simon menambahkan, tentu saja. Jika kamu dapat menyelesaikan sebagian masalahnya, beritahu aku angkanya. Berapa banyak yang bisa diselesaikan dalam 3 hari? Pihak lain tidak menyangka Simon akan begitu tegas. Tidak menyisakan ruang baginya untuk mengeluh. Namun angka 40,000 dalam 3 hari memang terlalu keterlaluan. Di semua lapisan masyarakat, selama itu adalah produk terlaris. Akan sulit untuk menyimpannya dalam stok, kecuali memang sengaja melakukan penimbunan untuk menaikkan harga. Hal tidak tahu malu seperti ini sering dilakukan oleh perusahaan kecil dan menengah atau perusahaan besar yang tidak berstruktur. Tapi bagaimanapun juga, nilai pasar Nvidia mendekati 2 triliun dolar AS. Dan tidak mungkin untuk terlibat dalam metode pemasaran tingkat rendah seperti itu saat ini. Oleh karena itu, kecuali kartu grafis yang belum diproduksi, Nvidia saat ini sudah memiliki produk jadi yang siap dikirim. Karena chip kartu grafis H100 diproduksi oleh TSMC. Chip tersebut dikirim dari belahan dunia lain ke Amerika Serikat, dan kemudian dikemas ulang oleh lini produksi Nvidia sendiri sebelum dikirimkan secara seragam oleh mereka. Misalnya, perusahaan A memesan 3,000 kartu grafis tahun lalu. Dan 3,000 kartu grafis ini dikirimkan dalam 3 kali angsuran. Saat ini, mungkin sudah ada 1,000 kartu grafis yang sudah hadir. Dan mereka bersiap memberitahu pihak lain untuk mengambil barang tersebut. Hanya 1,000 kartu grafis ini yang akan tetap berada di tangan Nvidia untuk sementara. Biasanya, sesuai dengan kapasitas produksi saat ini, jumlah kartu grafis yang bisa dikirimkan setiap harinya berkisar 4 hingga 5.000. Kuncinya adalah banyak perusahaan memiliki permintaan yang sangat kuat terhadap kartu grafis ini. Dan tidak perlu memberitahu mereka untuk mengambil barang. Mereka biasanya pergi ke pusat pengiriman pabrik perakitan untuk mengambil barang 2 atau 3 hari sebelumnya. Bahkan ada pula yang terbang langsung ke pabrik perakitan dengan helikopter. Segera setelah kartu grafis dikirimkan secara offline, ia segera dibawa ke perusahaan dengan helikopter. Bagaimanapun, AI kini menjadi salah satu tren terbesar di kalangan perusahaan teknologi di dunia. Belum lagi perusahaan-perusahaan terkemuka dunia, bahkan perusahaan kecil dan menengah di Silicon Valley telah memperketat ikat pinggang mereka dan membeli kartu grafis H100 untuk mencoba melatih model AI mereka sendiri. Beberapa perusahaan bahkan telah mengumumkan alih-alih. Jadi permintaan akan kartu grafis ini semakin kuat. Namun, total kartu grafis yang siap dikirimkan hanya lebih dari 10,000. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Rothschild, kami di sini dapat melihat status produksi, pengemasan, dan pengiriman semua kartu grafis H100 secara real time. Saat ini seluruh kartu grafis yang belum kami kirimkan ke pelanggan, tidak lebih dari 11,000 kartu grafis. Ada hampir 13,000 kartu grafis yang bisa offline dalam 3 hari ke depan. Saya dapat membuat keputusan sendiri dan memberi Anda semua kartu grafis ini. Saya akan menemukan cara untuk menenangkan pelanggan, tapi Anda menginginkan 40,000 kartu grafis.
Saya benar-benar tidak bisa melakukan ini. Simon tidak ragu-ragu dan langsung berkata, "Oke, kau bisa membantuku mengumpulkan 25,000. Aku tidak akan kehilangan uangmu, dan aku akan memikirkan cara lain untuk sisanya." Pihak lain dengan cepat berkata, "Baiklah Tuan Rothschild, dalam 3 hari. 25.000 sama sekali tidak masalah, saya jamin." Simon berkata dengan puas, "Bagus sekali, terima kasih atas kerja kerasmu, aku berhutang budi padamu. Sekali lagi, jika kau membutuhkan bantuanku di masa mendatang, hubungi aku langsung." Pihak lain dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Simon menutup telepon dan segera menelepon Daniel lagi. Dana modal Ventura di belakang keluarga Rothschild sendiri merupakan pemegang saham Daniel. Karena kekagumannya pada pemuda pemula ini, Simon bertemu dengannya beberapa tahun yang lalu. Dia sangat rendah hati dan pengertian di hadapannya dan meninggalkan kesan yang baik pada Simon. Namun, meski mendapat apresiasi dari Simon, Daniel tak berani memanggil Simon dengan santai. Jadi ketika dia tiba-tiba menerima telepon darinya, dia sangat terkejut dan berkata dengan sangat hormat, "Tuan Rothschild, apa yang bisa saya bantu?" Simon langsung berkata, "Daniel, aku membutuhkan 15.000 kartu grafis H100, aku dengar kamu punya ratusan ribu. Bisakah kamu menolong? Bisakah kamu memperbaiki kesenjangan ini?" Daniel sedikit tersanjung saat mendengar Simon memanggilnya. Namun ketika dia mendengar bahwa Simon ingin meminta kartu grafis kepadanya, tiba-tiba dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Seolah-olah seseorang telah memotong sepotong dengan pisau. Terkadang, sifat manusia sangat bertolak belakang. Ketika kamu tidak mempunyai uang, kamu tidak akan merasa sedih meskipun kamu menghabiskan seluruh uangmu sekaligus atau bahkan berhutang. Namun ketika kamu memiliki uang, kamu akan merasa sangat kesakitan meskipun kamu hanya menghabiskan sebagian kecil dari total asetmu. Manusia dilahirkan dengan keinginan untuk menimbun, dan semakin banyak mereka menimbun, mereka akan semakin pelit. Entah itu uang atau benda, sama saja. Daniel menimbun ratusan ribu kartu grafis sekaligus, dan membelinya lebih awal dan dengan harga murah, tapi dia menghargai kartu grafis ini lebih dari apapun. Dia tidak akan menjual satupun dari mereka kepada siapapun yang memintanya untuk membelinya. Menghadapi Simon, seorang bos super, dia secara naluriah tidak mau menyerah. Terlebih lagi, dia benar-benar tidak mengerti kenapa Simon, seorang lelaki tua berusia 80-an, membutuhkan begitu banyak kartu grafis. Bukankah AI yang mereka investasikan sudah membuat heboh? Kenapa dia masih perlu meminta kartu grafis darinya? Jadi, dia hanya bisa bertanya secara samar, "Tuan Rothschild, Anda, apa gunanya kartu grafis ini? Mungkinkah Anda juga mulai mempelajari bidang AI?" Simon berkata dengan lugas, "Daniel, jangan mengucapkan kata-kata sopan yang tidak perlu. Aku hanya ingin tahu sekarang, jika kamu bisa memberiku 15,000 kartu grafis dalam waktu 3 hari, apa akan baik-baik saja atau tidak?" Setelah itu, Simon berkata lagi, "Jangan khawatir, aku akan mengikuti pasar. Aku tidak akan membiarkanmu memberikannya kepadaku secara gratis." Ketika Daniel mendengar hal ini, dia tahu bahwa pihak lain tidak akan memberinya ruang untuk mediasi atau kecurangan. Jadi meskipun dia sangat enggan untuk menyerah, dia hanya bisa berkata tanpa daya, "Karena Anda sudah berbicara. Tidak peduli betapa gugupnya, saya akan membantu Anda mempersiapkannya. Jangan khawatir, saya pribadi akan mengirimkan 15,000 kartu grafis kepada Anda dalam waktu 3 hari." Setelah merasakan keajaiban ramuan penyebar darah dan penyelamat jantung, Simon memahami kebenaran di balik hal-hal langka. Terkadang, betapapun kayanya kamu, ada beberapa hal yang tidak dapat kamu beli.
Hal ini berlaku untuk obat mujarab yang menyebarkan darah dan menyelamatkan jantung. Hal yang sama juga berlaku untuk kartu grafis Nvidia. Namun, secara keseluruhan ia puas dengan kinerja Nvidia dan Daniel. Meski keduanya sedikit malu dan enggan menyerah, mereka tetap memberinya hasil yang diinginkannya. 40.000 kartu grafis adalah gunung tertinggi yang berdiri di antara dia dan setengah pil. Jika masalah ini teratasi, pusat data Microsoft tidak akan menjadi masalah sama sekali. Jadi, Simon mengejar kemenangannya dan menelepon lagi ke salah satu pendiri Microsoft. Lingkaran ibu kota memiliki hierarki ketat yang sama dengan mafia. Namun, sulit bagi mafia untuk memilih ayah baptis yang benar-benar terbaik. Tapi kalangan ibu kota bisa. Satu-satunya ayah baptis di seluruh kalangan ibu kota Eropa dan Amerika adalah Simon Rothschild. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.